Ini mulai level 3 sekarang. Fokus pada nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip moral. Atau kesepakatan bersama dalam keburukan. Harusnya kan sepakat itu dalam kebaikan. Mungkin saja orang sepakat dalam keburukan. Nah, ini harus diprotes. Apa yang aku rasakan, apa yang aku putuskan. Nah, ini kemampuan alih peran. Dalam hidup kita sering didorong untuk melakukan ini. Ingin membangun citra. Kalau di banyak referensi, ini level moralitas good boy, anak baik. Jadi kamu ingin dapat status anak baik. Tiap hari kamu puasa Senin Kemis, kamu ke masjid terus. Terus kenapa kamu melakukan itu? Ya biar dianggap anak soleh. Nah, ini level 3, menyesuaikan dengan keinginan kelompok. Karena kelompokmu mengidealkan sosok manusia semacam itu, maka kalian menyesuaikan dengan itu. Kalau warga sini setiap kali pertemuan harus datanglah demi keguyupan. Kamu terus ikut ke sana melakukan itu. Jadi kesadaranmu untuk bareng-bareng bersama masyarakat dalam rangka menyesuaikan dengan keinginan mereka. Meskipun itu sebenarnya mungkin bukan keinginanmu sendiri. Jadi cirinya orang di level ini, dia melakukan kebaikan dalam rangka memenuhi harapan masyarakatnya. Bagian dari loyalitasnya terhadap kelompoknya atau masyarakatnya. Dia ingin diterima, dia ingin dipercaya oleh kelompok masyarakat tersebut. Nah, ini kadang-kadang kan kalian begitu kan sama teman misalnya. Aku boleh enggak kalau kamu enggak ada, bajumu tak pakai saja. Sebenarnya kan kamu enggak mau jawab tidak, gimana nanti kalau saya jawab tidak, nanti aku enggak dianggap teman yang baik. Nah, akhirnya ya sudah, silahkan kamu pakai saja. Ada apa dia, aku pakai saja, enggak apa-apa. Nah, ini kenapa kamu menyesuaikan dengan keinginannya orang lain dengan keinginan masyarakatmu. Ini dianggap lebih tinggi. Kenapa? Kamu tidak mikir dirimu sendiri. Meskipun motifnya sebenarnya demi dirimu juga yang dapat status di tengah masyarakatmu. Nah, sekarang banyak di situ saya contohkan, misalnya ada temanmu curang. Sudahlah, kamu tahu saya curang kan, tapi sudah usah diributkan lah, tidak usah rame-rame, biarkan saja. Kita tetap teman toh? Ya, kita tetap teman. Ya sudah, diamlah. Nah, ini level 3 moralitasmu. Cuma yang kebaikan ya, kamu sayang pada temanmu atau membantu temanmu dalam rangka biar dia menerimamu, menganggapmu orang baik. Jadi menyesuaikan dengan keinginan kelompok. Yang lain begitu, ya sudah saya begitu, biar saya diterima. Nah, misalnya kamu masuk ke masjid ini, kok yang lain sarungan semua ya. Wah, kalau saya pakai celana jangan-jangan nggak dianggap. Sudahlah, aku tak pakai celana, biar diterima jadi santri di masjid ini misalnya. Nah, ini namanya tahap moralitas level 3. Kebaikan yang kamu lakukan hanya dalam rangka menyesuaikan dengan keinginan kelompokmu. Ya alhamdulillah kalau circle-mu circle yang baik. Jadi penyesuaianmu lahirnya perilaku-perilaku baik, kebaikan-kebaikan. Jadi kalau circle-mu circle tidak karu-karuan, ya perilakumu perilaku yang tidak karu-karuan. Jadi misalnya kamu punya geng khusus untuk geng kita, cirinya adalah bolos kuliah misalnya. Kalau yang tidak bolos kuliah jangan masuk circle kita misalnya. Kamu biar tetap di circle itu, terus kamu tega-tegakan bolos kuliah. Kalau kayak gitu bunuh diri kamu.
Nah, ya bikin circle ya. Seandainya kamu levelmu ada di sini, carilah circle atau bikinlah circle yang positif. Sehingga keinginanmu diterima itu ya melalui perbuatan-perbuatan positif. Pokoknya kalau kelompok kita, circle kita ini tidak boleh lulus kuliah lebih dari semester 8 misalnya. Kalau lebih semester 8 kita keluarkan misalnya. Itu kan bagus. Kalau kelompok kita ini minimal seminggu harus sodako 1 juta ya, misalnya. Loh kan kamu otomatis sodako. Oh iya. Ya enggak tahu ya sodako. Sopo ngerti ya circle-nya anak-anak konglomerat. Kalau kamu enggak mampu berarti kamu bukan circle itu. Jadi itu tahap ketiga. Menyesuaikan dengan keinginan kelompok. Lanjut ya. Tahap keempat sekarang. Ini lebih tinggi. Di tahap keempat ini, orang memang tidak egois lagi dirinya. Sudah keluar dari dirinya. Kalau tadi mengikuti orang lain, kalau ini patuh mengikuti aturan yang sudah disepakati bersama. Misalnya hukum, adat, konvensi sosial. Nah, ini perbuatan baik itu ya menjalankan hukum atau aturan yang sudah disepakati. Mendukung aturan yang ada. Kenapa kok kamu tidak mencuri barangnya temanmu? Di sini ada aturannya, Pak. Tidak boleh mencuri barangnya teman. Nah, ini kamu ada di level 4. Jadi di level ini kamu butuh aturan untuk melakukan perbuatan baik. Kalau aturan-aturannya cocok, ya alhamdulillah kamu jadi orang baik. Baik dan buruk itu definisimu adalah sesuai aturan. Di zaman saya kuliah itu di kos-kosan sebelah saya ada aturan apel paling malam sampai jam 10. Saya tidak tahu sekarang sudah lebih apa malah kurang. Jadi itu kan aturan. Nah, kamu patuh pada aturan itu kan kamu disebut anak baik di tengah masyarakatmu. Dasarnya apa? Kamu mematuhi aturan. Ya meskipun mungkin bagi orang tertentu sampai jam 10 itu terlalu malam, Pak. Wong saya apelnya itu habis asar kok misalnya. Atau bagi yang lain masih terlalu sore, Pak. Oh, sampai jam 10 saya belum sholat isya, nanti tadarusan, yasinan, tahlilan. Oh, bisa sampai setengah 10 itu tidak sempat apel misalnya. Nah, tapi aturan ya aturan. Begitu kamu patuh, kamu disebut orang baik. Jadi kalau apel lihat jam, wah jam 10 lebih 1 menit melanggar aturan, kamu sudah. Jadi harus pas maksimal jam 10. Nah, ini cara berpikir hukum dan tertib sosial. Aturan itu kan dibikin untuk tertib sosial. Jadi bayangkan kalau kamu apelnya pulangnya sampai jam 1 apa jam 2. Itu kan namanya bukan apel tapi nginep. Ya, oke ya, baik. Kadang-kadang ada apel tapi tidak kelihatan karena sandalnya dibawa masuk sekalian terus kamarnya ditutup. Ya, kamu pengalaman mesti ya yang gitu-gitu. Bapak kosmu tidak tahu kalau ada orang di dalam, mau sandalnya kamu bawa ke dalam kamar. Oke, ini tidak ngajari loh ya. Biar tidak ketahuan kalau ada orangnya. Baik ya, ini standar keempat. Kalau kalian masih perlu aneka ragam aturan untuk jadi orang baik, ya levelmu level 4. Jadi baik itu didefinisikan sebagai kepatuhan terhadap aturan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini lebih tinggi dari yang keempat. Ini mulai level 3 sekarang.
Fokus pada nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip moral. Jadi yang pertama itu kalian fokus pada dirimu sendiri. Yang kedua, yang 3, 4 itu fokus pada orang lain di luar dirimu. Yang ketiga ini fokus pada kebaikan itu sendiri. Nilai kebaikan itu sendiri. Nah ini nanti tahap 5 dan tahap 6. Yang kelima adalah kontrak sosial dan haknya individu. Orang menyebut yang kelima ini kadang dengan istilah utilitarianisme rasional. Fokusnya apa? Kebaikan itu harus didasarkan pada tercapainya kebahagiaan sebagian besar orang dan tidak melanggar hak-hak individu. Jadi individu itu dipandang punya nilai sendiri, boleh punya pendapat sendiri yang harus kita hargai. Bahkan bila perlu, hukum, aturan, adat yang tidak menghargai individu, ya harus diprotes. Aturan kok malah menyusahkan, ya harus diperjuangkan untuk diganti. Ini di level 5. Jadi yang diperjuangkan apa? Nilai-nilai dasar kemanusiaan. Ada sih Pak sekarang aturan, tapi kok rasanya tidak adil, ya protes. Jadi ini di level 5 ini fokusnya pada hak-hak individu, kemanusiaan, juga kontrak sosial. Kontrak sosial itu kesepakatan bersama. Jadi kalau ada kesepakatan bersama ya semoga tidak nabrak hak-hak individu. Atau kesepakatan bersama dalam keburukan. Harusnya kan sepakat itu dalam kebaikan. Mungkin saja orang sepakat dalam keburukan. Nah ini harus diprotes. Karena kebaikan itu merupakan haknya individu masing-masing orang. Jadi kalian jangan bikin kontrak sosial, yuk kita sepakati bareng-bareng ya. Kita bolos saja misalnya, tidak boleh. Meskipun kesepakatan itu kan nanti hasilnya nilai kebenaran. Sesuatu yang disepakati itu kan jadi kebenaran yang berlaku bagi yang menyepakati. Tapi di level 5 ini ada fokus pada hak. Tidak boleh ada yang dilanggar haknya, tidak boleh ada yang dizolimi. Kalau ada aturan kok nabrak melanggar hak kezoliman dan lain sebagainya, ya dia harus diprotes. Kita berjuang di situ, contohnya kita berjuang memprotes aturan yang membolehkan korupsi misalnya. Siapa tahu nanti pada saatnya ada aturan korupsi itu boleh. Asalkan di bawah 1 miliar lah, berapa sih? Nah, misalnya kalau ada aturan kayak gitu, ya jangan kamu ada di level 4 tadi. Kalau yang di level 4 tadi ya memang aturannya begitu, mau gimana? Kalau memang undang-undangnya begitu, mau apa? Kan begitu di level 4. Nah, level moralitas yang kelima ya tidak berhenti di aturan. Kalau aturannya nabrak nilai-nilai moral, nilai-nilai kebaikan, ya diprotes. Nah, berarti kalian ada di level 5. Jadi tidak hanya ikut arus saja, tapi punya suara sendiri yang dasarnya adalah hak individu, hak-hak kemanusiaan. Oke, lumayan level 5. Ada lagi puncaknya level 6. Level 6 ini kalau kata Kohlberg jarang orang nyampe level ini. Orang di level 6 itu keputusan moralnya murni didasarkan prinsip-prinsip keadilan kemanusiaan universal. Dan itu tidak ada syarat. Kenapa kamu melakukan kebaikan? Ya karena itu baik. Jadi tidak ada hipotetis, tapi kategoris kalau pakai istilahnya Immanuel Kant. Ini yang orang menyebutnya mungkin ketulusan, keikhlasan.
Jadi melakukan kebaikan tidak ada pamrihnya apapun selain bahwa kebaikan itu memang baik, harus aku lakukan. Di sini kebaikan bukan cara. Kalau cara kan dalam rangka memperoleh sesuatu. Tetapi dia adalah buah atau hasil. Kalau hasil kan selesai sudah. Saya melakukan kebaikan ya karena itu baik. Efeknya apa? Tidak tahu. Kalau tadi dari awal sampai akhir kan selalu ada motif, selalu ada latar belakang, selalu ada target selanjutnya. Nah, kalau di yang keenam ini enggak. Sekarang kebaikan itu kita jalankan karena yang baik itu baik. Ini 6 sudah ya. Nanti teman-teman coba cek. Kalian itu ada di level mana. Cuma ngeceknya nanti ada caranya sendiri. Kalau menurut Kolbeck. Nah, ini beberapa uraian tambahan dari Kolbeck. Tingkat prakonvensional, kata Kolbeck itu dari hasil penelitiannya ya. Kebanyakan ada pada anak di bawah usia 10 tahun. Jadi di bawah 10 tahun itu ya berarti ya umur 2 sampai 9 tahun. Yang tadi hukuman, menghindari hukuman atau mencari keuntungan. Jadi perbuatan moral yang dasarnya hukuman dan keuntungan itu usianya 10 tahun ke bawah. Jadi kalau kalian melakukan tindakan bermoral kok karena ketakutan atau karena mengharapkan sesuatu, ya berarti moralitasmu moralitas 10 tahun ke bawah. Jadi tidak ngomong jelek ya, karena isinya ini semua perbuatan baik, cuma masih kanak-kanak levelnya. Nah, kalau yang tengah-tengah konvensional, yang mulai berpikir orang lain, ini remaja atau orang yang mulai dewasa. Berarti yo ABG dan mahasiswa semester awal lah ya. Kalau yang semester akhir itu mungkin sudah sangat dewasa. Apalagi yang tidak lulus-lulus, wah itu sudah sangat dewasa sekali harusnya. Jadi tingkat konvensional itu remaja dan orang-orang yang awal usia dewasa. Yang tadi ya, pertimbangannya yang difikirkan orang lain. Kalau tingkat pasca konvensional, ini orang yang dewasa yang kalau menurut Kolbeck itu 25 tahun ke atas. Kalau di sini ada yang usianya 25 itu berarti sudah dewasa. Makanya menikah itu 25. Berarti kamu dianggap sudah dewasa. Rasulullah nikah ya 25. Itu usia yang sudah matang secara moral. Jadi saatnya ya. Kalau ada yang usia 25, kamu sudah matang, sudah dewasa, sudah boleh nikah. Kalau ada calonnya. Yo. Nah, yo kalau ndak ada mau nikah sama siapa? Boleh. Oke ya. Yo, sunnahnya kalau ikut Nabi kan 25. Jadi kamu kalau 25 nikah itu dapat sunnahnya. Kalau di luar itu berarti bid'ah kamu. Iya kalau lo kan lawannya sunnah kan bid'ah. Jadi kalau kamu nikah kok, wah saya besok aja Pak 27, wow, bid'ah itu. Sunnahnya 25. Oke, jadi ini hanya orang dewasa biasanya yang bisa pasca konvensional. Kata Kolbeck, tahap ke-6 itu jarang orang mencapai. Yang disebut oleh Kolbeck, orang-orang yang sampai tahap ke-6 itu Gandhi, Martin Luther King, juga Galileo. Ya mungkin karena Kolbeck kan tidak pernah baca-baca Sirah Nabawiyah, kisahnya sahabat-sahabat. Itu beliau ngertinya ya orang-orang itu. Bisa dimaklumi. Jadi memang sulit
untuk nyampe tahap ke-6 ini. Orang yang melakukan kebaikan secara tulus. Tanpa pamrih apapun, bahkan juga bukan nama baiknya, juga bukan citranya, juga bukan keuntungan apapun, selain kebaikan itu sendiri biar hidup. Nah, ya kalian harus menuju ke sana, latihan. Nah, karena ini tahap-tahap, ya kalau bisa kalian itu naik selevel-selevel. Nah, ada lagi beberapa catatan. Ini nanti yang bisa memancing kritiknya orang. Jadi yang pertama, tingkat penalaran moral yang tadi 6 tahap itu, kata Kolbeck biasanya tambah meningkat. Orang itu tambah usia tambah meningkat. Nah, ini nanti ada yang mengkritik, ada juga kok orang itu yang tidak meningkat-meningkat. Sampai usia tua tambah nakal, tambah tidak karu-karuan misalnya. Masih ada. Jadi asumsi bahwa orang usianya bertambah, kematangan moralnya bertambah, mungkin perlu dibahas lagi. Nah, setiap tahap punya jenis pertimbangan moral yang berbeda. Tidak hanya konsep moral yang berbeda. Jadi kenapa sih orang itu menganggap hukuman sebagai porosnya moral atau menganggap keinginan keuntungan sebagai porosnya moral, yaitu jenis berpikirnya, nalar moralnya seperti itu. Jadi ganti level itu tidak selalu modelnya pengembangan, tapi ini ganti cara berpikir moralnya. Jadi naik level itu berarti berubah cara berpikirnya tentang moralitas. Jadi tidak serta-merta kemudian levelnya naik itu sebenarnya kelanjutan sebelumnya, tapi tidak. Ada juga yang perubahan pemikiran, karena setiap level pemikiran moralnya beda. Nah, ada lagi konotasi di tulisannya Kolbeck itu, ini sifatnya urut. Tidak bisa meloncat, tidak bisa mundur. Jadi ini juga boleh dikritik. Urut itu ya, orang itu kalau belum melewati tahap-tahapan moral tadi, tidak mungkin dari level 1 tiba-tiba level 6. Biasanya ya setingkat-setingkat. Logiknya begitu, tapi mungkin kalau dalam agama kan ada orang-orang tertentu itu yang mengalami loncatan luar biasa. Dari penjahat terus jadi wali juga ada. Dari orang yang amoral jadi sangat bermoral juga ada. Ini loncatan-loncatan. Perlu kalian bahas kembali apa ya sama sekali harus urut dan tidak bisa meloncat, tidak bisa mundur. Ini perlu dibahas lagi. Kemudian ada lagi tahap ini prepoten. Prepoten itu kita sudah bisa kok 6-6-nya itu, cuma yang kita aktualkan yang mana dalam hidup ini. Jadi ini namanya prepoten, itu potensi yang sudah ada dalam diri kita sebelumnya. Kita itu bisa di tahap mana saja. Kita mau 6 sekarang kita mampu. Hanya saja kita mungkin karena berbagai faktor tadi, sensitivitas, pemikiran, situasi, pertimbangan dan macam-macam, terus kita masih belum menghidupkan daya kita yang nomor 6. Daya moral yang nomor 6. Kita masih sibuk di daya moral nomor 1 dan nomor 2. Padahal kita bisa kok. Kita itu kan mau curang bisa, mau berpamrih bisa, mau tulus juga bisa. Ya kalau bahasanya Al-Quran kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mau takwa bisa, mau fujur bisa. Potensi ada dalam diri kita. Tergantung kita laksanakan yang mana. Dan kata Kolbeck ini universal. Manusia dimanapun ya tahap ini dilewati. Baik, kalau ini bisa kita diskusikan. Nah, sekarang cara mengukurnya. Saya kasih contoh ya. Ini yang dilakukan oleh Kolbeck pada anak-anak yang dia teliti. Jalan mengukur level
moralmu ada di mana dengan cara coba kamu bahas dilema moral. Kamu komentari dilema moral. Jadi komentarmu terhadap dilema moral, pandanganmu tentang dilema moral itu akan jadi kunci kamu ada di level mana. Nah, ini yang disodorkan oleh Kolbeck pada yang dia teliti anak-anak itu antara lain ini, dilema moral, orang menyebutnya dilema Heinz. Jadi ceritanya ada seorang perempuan yang hampir meninggal karena kanker. Nah, tidak ada obatnya, cuma ada satu obat yang bisa menyelamatkan perempuan ini. Obat ini satu-satunya ada di satu apotek yang meracik dan menemukan seorang apoteker di kota itu. Sayangnya oleh apoteker ini, obat ini dijual sangat mahal. 10 kali lipat dari harga biasa. Nah, harga produksinya 200, dia menjualnya 2000 untuk satu dosis kecil. Nah, suami perempuan yang sakit kanker tadi yang namanya Heinz, ini kan dia butuh obat itu untuk istrinya. Cuma dia tidak punya uang. Uangnya cuma sedikit. Dia pinjam kemana-mana dapatnya cuma 1000. Masih belum dapat obat tadi. Dia sudah merayu apotekernya bahwa istriku ini loh sekarat. Dia mau meninggal. Satu-satunya obat ya obatmu itu. Kalau boleh obat itu saya beli $1000. Tapi kalau tidak boleh sudahlah. Saya ambil sekarang nanti jadi utang. Saya lunasi nanti. Tapi si apoteker ini kukuh saja ndak. Saya yang punya obat ini, saya yang menemukan, saya capek-capek yang mikir meracik. Saya tidak akan melepas obat ini tanpa uang $2000. Nah, Heinz ini terus dia, wah ini buntu jalannya. Dia putus asa. Terus dia kemudian merencanakan, baiklah kalau tidak boleh saya beli, saya curi sajalah. Nanti saya nunggu sepi, tak bobol saja apoteknya. Nah, menurutmu tindakannya Heinz bobol apotek itu baik atau tidak? Nah, ini namanya dilema moral. Kalau tidak dibobol, istri mati. Tapi kalau dibobol, tidak boleh mencuri barangnya orang, maling. Nah, ini dilema moral. Kalian jawabnya seperti apa? Ini nanti menentukan levelmu ada di mana. Coba kita lihat ya. Level 1, kita lihat tipe jawabannya level 1. Orang di level 1, mungkin ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Yang menentukan alasannya. Orang di level 1 yang boleh, mungkin alasannya boleh dia mencuri obat itu. Karena harganya kan sebenarnya cuma 200, bukan 2000. Mencuri saja, karena nanti kalau istrinya mati, dia akan depresi. Kalau istrinya meninggal, dia stres. Biarlah, tidak apa-apa. Orang level 1 kan menghindari sakit dan menghindari kesengsaraan. Nah, nanti kalau istrinya meninggal kan susah aku. Jadi mencuri saja, tidak apa-apa, nanti tobat. Kalau sudah istrinya sembuh. Nah, itu yang alasannya boleh. Jadi kalau ada yang membolehkan dengan alasan ini, biar kamu tidak depresi. Depresi itu susah loh. Ini level 1 berarti. Atau tidak membolehkan. Tidak membolehkan alasannya, kamu jangan nyuri, nanti kamu susah juga. Kalau ketahuan, mungkin kamu tertangkap. Sekarang CCTV banyak di mana-mana. Nanti kamu malah di penjara. Di penjara susah loh. Jadi kalau ada yang jawab, jangan mencuri, nanti kamu di penjara. Itu berarti dia level 1.
Pertimbangannya menghindari rasa sakit, menghindari kesulitan. Nah, level 2 sekarang. Level 2 tadi mencari keuntungan. Level 2 yang membolehkan argumennya, silahkan saja kamu curi obat itu. Istrimu membutuhkan itu. Apotekernya ndak rugi, ndak apa-apa, nanti kamu bayar lagi. Akhirnya kan semuanya untung. Kamu untung, ya apotekernya dapat ganti, ndak apa-apa, curi saja dulu, ndak masalah. Toh kamu ingin bayar kan, nantinya kamu anggap utang. Alasan pertama, berarti mencari, mikir keuntunganmu saja. Alasan kedua mungkin tidak boleh. Tidak boleh, jangan mencuri. Karena kalau kamu mencuri, mungkin saja kamu tertangkap. Kamu kan terus tidak untung. Atau istrimu itu kan sudah terminal penyakitnya. Kemungkinan istrimu meninggal sebelum kamu keluar dari penjara. Tidak ada gunanya juga. Dan jangan mencuri, tidak boleh. Kenapa? Loh, apoteker itu tidak salah. Dia yang punya kuasa atas harga. Jadi, kalau alasan-alasan ini yang diajukan berarti ada di level 2. Jadi baik boleh atau tidak boleh. Sekarang kita lihat yang level 3 dan level 4. Kalau yang level 3 itu kan tadi menyesuaikan keinginan orang lain di kelompok kita, circle kita, masyarakat kita. Yang boleh mencuri. Orang di level 3 ini membolehkan mencuri. Alasannya apa loh? Masyarakat kita itu seneng loh kalau ada suami rela berkorban untuk istrinya. Jadi kalau ada suami punya prinsip, ndak apa-apa sudah, aku di penjara, aku susah, ndak apa-apa, asal istriku sembuh. Itu kan kalau viral, itu kan masyarakat mesti belo laki-laki ini. Tidak usah khawatir wes, nanti kamu viral, tenang aja, dibela orang se-Indonesia wes. Ini sebenarnya moralitas level 3. Jadi pertimbangan perbuatanmu itu mencocokkan dengan selera masyarakat, keinginannya masyarakat. Tapi boleh juga tidak. Yo ingin menyesuaikan selera masyarakat ini, tapi tidak milih yang mencuri. Kenapa? Kalau nanti kamu mencuri, jadi aib di keluargamu, di masyarakatmu untuk seterusnya. Jadi kalau kamu cerdas ya, boleh kamu pertimbangkan ya. Seandainya kamu tidak bisa membeli obat itu karena apotekernya dimahalkan, terus istrimu meninggal, kamu tidak akan ada yang menyalahkan. Bukan salahmu, kamu sudah berusaha maksimal, tidak diberi. Masyarakat tetap setuju padamu. Tapi kalau kamu mencuri, nama baikmu jatuh. Kamu punya cacat sekarang. Biar saja kamu tidak usah beli, juga tidak usah nyuri. Ya kalau istrimu meninggal, ya takdirnya. Tapi sekarang kalau kamu tidak nyuri dan istrimu meninggal, nanti kalau viral, apoteker ini habis diserang netizen se-Indonesia. Nah, ini level 3. Level 4 yang dasarnya hukum. Level 4 tadi kan aturan dan hukum. Boleh curi saja obat itu. Karena kalau engkau tidak melakukan apa-apa, engkau akan merasa bersalah. Dan apoteker itu kalau dibiarkan saja, dia jadi presiden buruk. Lama-lama orang nyari keuntungannya sendiri dan masyarakat akan hancur. Kalau semua orang perilakunya begitu. Jadi ini level tertib sosial tadi. Berarti apa? Yo biar masyarakat tertib, yo apoteker itu harus merasakan punishment-nya. Curi saja tidak apa-apa. Cuma yang tidak boleh alasannya ya jangan mencuri. Betapapun mencuri itu salah, secara hukum keliru. Kalau orang kemudian dibiarkan menghakimi sendiri, memutuskan sendiri tanpa peduli dengan hukum, ya tatanan akan rusak.
Jadi baik boleh mencuri atau tidak boleh mencuri ya ada argumennya sendiri. Cuma jenis argumen semacam ini menandakan orang ini ada di level 4 moralitasnya. Nah, tapi kamu nanti cari dilema yang berbeda ya, biar kelihatan kamu ada di level mana. Nanti kalau dilema yang sama ini nanti kamu copy paste level 6. Saya level 6 aja Pak. Jawabanku ini cocok sama level 6 ya Pak. Kamu milih mesti kan. Cari dilema yang lain lah. Nanti dilihat tipe jawabanmu kayak gimana. Kamu ada di level mana. Kalau level 5 jawabannya kalau boleh argumennya biasanya mencuri itu dalam situasi semacam ini tidak boleh disalahkan. Kok ada hukum yang menyalahkan orang mencuri dalam situasi semacam ini, hukumnya yang harus diganti. Hukumnya tidak beres itu. Nah, itu yang pertama. Atau yang kedua, tidak. Apapun yang terjadi, kamu jangan mencuri. Kenapa? Karena obat itu haknya apoteker. Jangan kamu langgar haknya. Yo, dia kalau mau memberikan padamu, dia orang baik. Tapi kalau dia tidak mau memberikan padamu, itu hak dia. Wong itu barang miliknya dia. Atau dia jual mahal, ya itu haknya dia. Nah, jadi ini beda level. Jadi nanti argumenmu yang mana menunjukkan level moralmu di mana. Yang keenam, yang prinsip etik universal tadi, tipe argumennya ya dia boleh mencuri. Kenapa? Karena ketika orang harus milih dari satu di antara dua perbuatan, dia harus milih nilai moral yang paling tinggi. Jadi misalnya yang satu nilai hak ekonomi seseorang, yang satu nilai kehidupan seseorang. Loh, antara hak ekonomi dengan nilai hidup tetap lebih berharga nilai kehidupan. Itu loh. Antara kenyamanan, kesenanganmu sepak bola dengan nyawa segitu banyak orang. Nah, itu kan yang harus kamu bela kan tetap nyawa. Ini level 6. Nah, itu. Ya, nanti setelah ini kamu boleh menganalisis dengan dilema moral ini kasusnya PSSI itu. Itu kira-kira ada di level moral mana ya orang-orang itu. Oke, jadi ini prinsip yang keenam. Boleh mencuri karena yang diperjuangkan dalam mencuri itu nilai moral tinggi, yaitu kehidupan, nyawa. Ada lagi yang jangan mencuri. Karena dengan kamu mencuri, sebenarnya kamu sedang nabrak prinsip moral yang kamu sendiri meyakini kebenarannya. Yaitu penghargaan terhadap haknya orang lain. Kalau kamu nabrak ini, sebenarnya kamu nabrak hati nuranimu sendiri, nabrak standar kejujuranmu sendiri. Jadi betapapun jangan mencuri. Oke ya. Nah, Pak itu kok boleh dan tidak boleh semua. Yo namanya dilema. Setiap orang akan milih sesuai sudut pandangnya sendiri. Nah, pilihanmu dan alasanmu itu nanti menunjukkan kamu ada di level moral yang mana. Disitulah kunci profil moralmu. Jadi teman-teman tidak harus sekarang kan ngerti teori ini, nanti kamu bisa menganalisis yang rame di medsos, yang gegeran tentang ini, itu nanti kelihatan orang ini ada di level moral yang mana. Wah, kok alasannya misalnya nabrak hukum yang tidak adil yo, tetap harus kita kritisi, tidak harus kita ikuti. Oh, itu berarti level moral keempat orang ini. Ada yang bilang, yang penting nilai kemanusiaan, yang lain itu nanti dulu lah. Yang penting ini loh,
nyawa, nilai kehidupan ini nomor satu. Oh dia mungkin ada di nilai kelima atau keenam, ada di tahap ketiga dan lain sebagainya. Jadi ini yang disebut tahap-tahap perkembangan moral. Idealnya manusia itu semakin berumur semakin naik level moralnya. Meskipun ya ada orang yang mandek di level tertentu, atau mungkin karena situasi terus degradasi. Kemarin level 6, sekarang balik lagi ke level 1. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, sekarang konsep yang lain karena waktunya. Nah, keputusan moral kita, kata Kolbeck, itu dipengaruhi juga oleh pengalaman sosial kita. Jadi apa saja pengalaman sosial yang mempengaruhi keputusan moral? Yang pertama, kemampuan dan kesempatan alih peran. Jadi ini mempengaruhi cara berpikir moral. Alih peran itu ya mungkin mudahnya pakai istilah empati. Kemampuanmu memposisikan dirimu di posisinya orang lain. Seandainya aku dia, apa yang aku rasakan, apa yang aku putuskan. Nah ini kemampuan alih peran. Dalam hidup kita sering didorong untuk melakukan ini. Jadi aku mau mengomentari orang itu sih, tapi seandainya aku di posisinya, kira-kira apa yang harus aku putuskan? Karena kadang-kadang kita itu ngejudge orang tanpa melihat dia sedang di posisi apa, dalam situasi apa. Nah, kalau ingin semakin matang keputusan moral kita, latihanlah berempati, latihan beralih peran. Jangan hanya kukuh di sudut pandangmu sendiri. Jadi misalnya kalian ngeritik tokoh siapa atau orang yang ngalami apa. Seandainya aku artis itu, setelah dipukuli habis-habisan misalnya, apa yang aku lakukan? Ini namanya alih peran dengan segala konsekuensi pertimbangannya. Nah, jadi kalian tidak sekedar ngejudge, tidak sekedar maki-maki, tidak sekedar setuju atau tidak setuju, tapi kamu bisa menghayati posisi yang sedang dia ada sekarang. Ini namanya kemampuan alih peran. Kemudian yang kedua, moralitas, keputusan moral kita semakin matang kalau kita bisa mengatasi konflik sosial kognitif. Jadi konflik sosial kognitif itu, saya punya pandangan A, lah kok teman saya punya pandangan B. Saya pinginnya orang ini sudahlah dicuri saja itu obat itu. Lah kok teman saya bilang jangan mencuri itu jelek, cari jalan lain sajalah. Nah ini kan kita beda keputusannya. Ini namanya konflik. Keputusan moral, konflik pertimbangan moral. Mungkin pertimbangannya beda-beda. Nah, pengalaman-pengalaman konflik semacam ini membuat nalar moral kita tambah matang. Berarti apa? Di situ terbuka kesempatan kita untuk meluaskan wawasan. Jadi, berarti memang ada sih orang yang pendapatnya begitu dengan pertimbangan yang berbeda dari pertimbangan yang saya ambil. Nah, semakin kita terbuka dan menyadari konflik-konflik tadi, pantas. Ada yang berbeda karena melihatnya dari sudut pandang yang berbeda sih. Ini akan jadi pembelajaran kita dalam membuat keputusan-keputusan moral yang lebih matang. Kemudian yang ketiga tentu saja iklim moral di sekeliling kita. Nah, ini juga mempengaruhi. Kalau kita punya circle orang-orang yang abai secara moral, ya tentu saja sedikit banyak akan mempengaruhi kita.
Tapi kalau circle kita orang yang sangat peduli, misalnya sangat kaku, sangat ketat secara moral, itu pun akan mempengaruhi kita. Maka pinter-pinterlah milih circlemu. Kenapa kok sekarang rasanya banyak orang yang lepas kontrol, lepas moral? Jangan-jangan circle yang peduli moral di tengah-tengah kita semakin kecil, semakin menyempit. Akhirnya kita saling mempengaruhi dalam suasana yang tidak peduli moral. Kalau dalam tradisi kemarin kita belajar emotional quotient, itu di antara yang mempengaruhi emosi kita itu kan emosional kontak. Jadi kontak emosi. Kalau kita dekat dengan orang-orang yang pemarah terus, sedikit banyak kita juga ketularan marah. Kalau kamu ketemu teman yang sedikit-sedikit ketawa, dikit-dikit ketawa, ya kamu akan ikut sedikit-sedikit ketawa. Kalau kamu bareng teman pendiam, insya Allah lama-lama kamu jadi pendiam. Karena awalnya mungkin kamu banyak ngomong, temanmu diam. Kamu ngomong lagi, dia diam lagi. Lama-lama ngapain aku capek-capek ngomong sendiri. Akhirnya ya kamu diam. Dekat teman yang diam secara emosional, lama-lama kamu jadi diam. Oh itu pertarungan mungkin ya. Kamu yang jadi pendiam atau temanmu yang ketularan jadi cerewet. Nah ini namanya emosional kontak. Mungkin ya sama-sama terpengaruh. Kamu jadi agak pendiam, temanmu jadi agak cerewet. Sama-sama tidak seperti dulu lagi. Karena kontak emosi. Maka pinter-pinter milih circlemu. Karena itu nanti akan melahirkan pengaruh pada penalaran moralmu dan keputusan moralmu. Nah, sekarang metodenya. Gimana sih biar mudah meningkatkan kualitas moral kita? Ada 3 jalan yang ditempuh oleh Kolbeck yang disarankan juga untuk kita dalam rangka mendidik moral. Jadi, dan ternyata 3 jalan yang disarankan Kolbeck ini tidak ada ceramah, tidak ada mata pelajaran moral. Yang ada apa? Yang pertama teladan moral. Kalau ingin banyak orang bermoral, teladan moral harus banyak. Rujukan moral harus banyak. Semakin sedikit rujukan, semakin sedikit teladan, semakin sulit kita mengembangkan perilaku moral. Apalagi anak-anak kita. Kalau yang dicontoh, yang dilihat setiap hari perilaku-perilaku immoral, amoral juga ya, itu yang akan dia tiru. Jangankan anak-anak, kita juga mungkin bisa terpengaruh oleh teladan-teladan yang immoral tadi. Maka kunci pertama pendidikan moral itu teladan moral. Yang kedua, diskusi tentang dilema moral. Ini saya sarankan juga khususnya termasuk untuk mahasiswa-mahasiswa. Tadi kan contoh itu bagaimana membahas dilema moral dengan segala perspektifnya di banyak level. Ayo sekali-sekali kalian latihan. Ada banyak kan dilema moral itu. Sering saya sebut hidup itu yang sulit itu bukan ketika ketemu antara yang baik dengan yang buruk. Ini tidak sulit, tinggal dipilih yang baik selesai. Yang sulit itu ini sama-sama baik. Itu kan dilema. Kalau dalam cerita etik itu kan sering dicontohkan, misalnya kalau tiba-tiba kalian mendapat ketemu orang yang nitip harta banyak sekali padamu. Misalnya kamu di tengah jalan ketemu orang kecelakaan, sebelum meninggal dia pesen, "Nak, saya itu uangku triliunan. Tolong nanti ya uangku ini semuanya tolong investasikan untuk membangun PSS Sleman misalnya."
Nah, yo karena di hadapan orang yang mau meninggal terus kamu janji, siap, ndak apa-apa, Bapak tenang saja, meninggallah dengan tenang. Lumayan, triliunan. Nah, begitu kamu pegang bener uang itu, kan nanti kemungkinan muncul dilema. Mas, wah uang sebesar ini, mosok yo semuanya tak taruh diinvestasikan untuk sepak bola. Banyak loh fakir miskin, yatim piatu, anak. Ini yang perlu dibantu juga. Di sana ada bencana alam yang perlu uang juga. Mosok tak investkan untuk sepak bola semua. Apa sebagian mungkin saya kasih ke sana saja ya, sebagian ke sini. Tapi kalau sebagian saya kasih ke sana, namanya saya ndak amanah. Wong tadi saya sudah janji semuanya untuk bola. Oh ini namanya dilema moral. Kesini ya bener, kesitu ya bener. Dengan berbagai pertimbangannya. Nah sering-sering latihan ini. Karena hidup itu tidak sesederhana bayanganmu, hitam putih, satu baik, satu buruk. Selalu ada yang ini tadi. Ini sama-sama putihnya kok. Cuma mana yang kamu pilih, pertimbangan apa yang kamu ambil. Nah, ini butuh kecerdasan moral. Baik, yang ketiga, kalau ini dibikin benar oleh Kolbeck, namanya sekolah komunitas keadilan. Jadi Kolbeck bikin sekolahan, bikin komunitas yang di situ diterjemahkan secara nyata prinsip-prinsip moral. Kalau misalnya kita berprinsip keadilan, kesetaraan, ya di sekolah itu diterapkan gaya adil dan setara secara langsung. Pokoknya dipraktekkan semua. Kalau butuh kejujuran, di situ dihidupkan gaya hidup jujur. Jadi ini namanya sekolah komunitas keadilan. Begitu masuk ke sekolahan itu, nilai-nilai prinsip-prinsip moral tadi harus dihidupkan semua. Latihan namanya. Nah, ini proyeknya Kolbeck juga. Kalian boleh bikin circle-circle untuk kelompok kita. Mari kita hidupkan nilai-nilai moral 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Apapun yang terjadi jangan mengkhianati nilai-nilai ini. Misalnya. Dan kegiatan-kegiatan kita itu dalam rangka nilai-nilai ini tadi. Nah ini kalau di Kolbeck ya sekolah komunitas keadilan namanya. Oke, jadi kalau kita memimpikan ingin membangun moralitas bangsa, jalannya menumbuhkan, mendidikkan itu antara lain 3 ini. Teladan moral sebagai contoh, diskusi tentang dilema moral untuk menambah kematangan kecerdasan kita, membentuk kelompok-kelompok, circle-circle, wadah-wadah, organisasi, lembaga bersama yang di situ moralitas dihidupkan, ditanamkan, diajarkan bareng-bareng. Tidak sekedar diceramahkan atau dipidatokan. Tidak sekedar hafalan teori-teori moral. Saya sering melihat pendidikan moral itu hafalan teori-teori moral. Iri adalah bla 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 bla. Sombong adalah bla bla bla. Nanti ujiannya juga begitu. Kalau begini definisinya sombong adalah bla 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 gitu. Ya bagus secara kognitif. Tapi kan arahnya moral ini kan aksiologis, dunia aksi, dunia tindakan. Baik, waktunya sudah mau habis. Semoga sudah, alhamdulillah sudah sampai. Kalau sudah sampai quotes kan kalian bangun sudah kan? Sudah mau selesai berarti. Oke. Jadi kata Kolbeck, salah satu kalimatnya yang saya ambil yang menarik ini. Tampak jelas bahwa tahap-tahap moral terutama merupakan produk dari interaksi anak dengan orang lain. Daripada pengungkapan langsung dari struktur biologis atau neurologis. Jadi pengalaman hidup, interaksi dengan orang lain nanti jadi kunci semakin matangnya moralitas seseorang.
Berarti apa? Tidak ada moralitas bawaan. Pak, saya memang gennya itu jadi orang yang suka bikin hoax, Pak. Tidak ada. Tidak mungkin. Jadi, kalian kalau secara biologis, neurologis, bisa apa saja. Bisa jujur, bisa curang. Pilihanmu terhadap kecurangan itu kemungkinan dialektika hidupmu. Nah, maka fokusnya ke situ nanti. Bagaimana skill sosial, skill budaya, skill pendidikan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan moral itu mari kita perhatikan. Karena dari situlah dibangun moralitas. Tidak ada moralitas warisan, tidak ada moralitas genetik, tidak ada moralitas DNA, tidak ada. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Kata Kolbeck. Yang kedua, kata dia, kecerdasan itu dapat dianggap penting, tetapi tidak cukup untuk mendorong perkembangan moral. Semua anak yang moralitasnya tinggi pasti cerdas. Tetapi tidak semua anak cerdas moralitasnya tinggi. Jadi, kalau ada seorang anak moralitasnya tinggi, kata Kolbeck, pasti dia anak yang cerdas. Tidak mungkin kalau dia tidak pinter, moralitasnya tinggi. Kenapa? Keputusan moral itu melalui pertimbangan penalaran moral yang matang. Anak yang bermoral itu berarti dia mampu mempertimbangkan aneka ragam alternatif tindakan dan dia mampu milih tindakan yang pas, yang bermoral. Ini kalau tidak cerdas tidak bisa. Tapi banyak sebaliknya anak cerdas tapi tidak bermoral. Berarti apa? Mungkin dia kemampuan kognitifnya tinggi, tapi penalaran moralnya masih belum. Banyak orang pinter kan kadang-kadang malah kelakuannya menyakitkan hatimu. Banyak orang pinter yang malah merusak tatanan masyarakat. Ijazahnya ijazah S3 misalnya, luar negeri, gelarnya juga profesor. Tapi setiap kali mengeluarkan statement pemikiran itu negara kacau sebentar misalnya. Nah, bikin susah terus. Nah, ini cerdas dia, tapi moralitasnya perlu dicek. Nah, maka kata Kolbeck, kecerdasan itu penting, tapi dia tidak jaminan moralitas. Tidak cukup hanya itu untuk mendorong perkembangan moral. Banyak anak moralitasnya tinggi dan mereka bisa dipastikan cerdas. Sementara anak-anak yang cerdas tidak terjamin bahwa moralitasnya tinggi. Nah, ini Kola Lawrence Kohlberg. Baik, saya kira itu ya teman-teman malam hari ini. Paling tidak kita sekarang tahu bahwa moralitas itu ada tahapan-tahapannya. Saatnya kita introspeksi diri, saatnya kita memperbaiki level moralitas kita demi kehidupan yang lebih baik, yang sebenarnya diidealkan oleh semua orang. Oke, saya akhiri sekian untuk malam hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.